wa dzakaru wa ghasyyatumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, teman-teman sekalian yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di majelis ilmu agama di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan sesama mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan nilai-nilai takwa sebagai landasan persahabatan, pertemanan dan persaudaraan di antara mereka. Kita juga memohon dan berharap kepadanya dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, agar memasukkan kita ke dalam golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah yang mulia ini karena kita satu partai, satu ormas, satu organisasi, ataukah embel-embel yang lainnya. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bertemu dan telah berkumpul, maka sungguh tiada kebaikan sedikit pun pada pertemuan dan perkumpulan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati sesama kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada ma'ruf, seruan kepada sedekah, dan mendamaikan di antara manusia. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan ma baqiya min ladzati dunya illa thalath. Tiada kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali hanya beberapa saja. Di antaranya adalah liqa'ul ikhwah, bertemu saudara-saudara yang seakidah, seiman, semanhaj dalam beragama. Beranjak dari beberapa ayat dan hadis di atas, maka insyaallah taala kita akan mengangkat suatu tema yang telah kita ketahui bersama sebagai bentuk perealisasian terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita untuk saling nasihat menasihati di antara kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, teman-teman sekalian yang ana cintai dan hormati, Allah Jalla wa Ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali untuk hal yang sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa setelah kalian mati kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian hidup di dunia kami? Ayat ini turun di dalam Al-Quran, dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Karena memang ada sebagian orang mengaku muslim, mengucapkan dua syahadat, dan marah kalau dikatakan dirinya bukan muslim, tetapi gaya hidupnya seakan-akan dia tidak percaya adanya syurga dan neraka. Gaya hidupnya seakan-akan dia tidak percaya adanya alam kubur yang berisikan azab atau nikmat. Gaya hidupnya
seakan-akan Allah tidak menciptakan dia kecuali hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka. Makanya di dalam ayat ini Allah memberikan teguran kepada kita kaum mukminin. Karena sifat yang demikian itu tidak pantas ada pada diri seorang mukmin. Kalau orang kafir yang seperti itu, maka karena dia tidak mengimani adanya syurga dan neraka. Itu dikarenakan dia tidak mengimani adanya alam kubur, azab dan nikmat kubur, adanya hisab, adanya mizan. Tetapi seorang mukmin, dia mengimani adanya syurga dan neraka. Dia mengimani adanya hisab, adanya mizan, ada nasyrus suhuf, ada as-sirat, ada al-qantarah, ada al-a'raf, dan berujung dengan syurga dan neraka. Dia beriman adanya azab dan nikmat kubur. Maka sungguh tidak pantas dia hidup di dunia ini layaknya orang yang tidak mengimani hal-hal yang di atas semuanya. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami tidak menciptakan kalian kecuali hanya untuk hal sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, mengejar karir dan melampiaskan hawa nafsu belaka? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, "Ayahsabul insanu ay yutraka suda." Apakah manusia itu menduga bahwa setelah ia diciptakan ke dunia ini dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di bawah ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Imam Syafi'i mengatakan ay la yu'mar wa la yunha. Makna ayat di atas adalah ayahsabul insanu ayyutraka suda, maknanya adalah la yu'mar wa la yunha. Apakah dia mengira tidak akan mendapatkan perintah dan larangan setelah kami menciptakan mereka? Ini harus tertanam di dalam hati kita, bahwa kita hidup di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Di dalamnya ada aturan berupa perintah dan larangan-larangan yang harus kita realisasikan. Apabila kita diperhadapkan dengan aturan, tatkala kita berada di dalam suatu komunitas, apakah itu komunitas motor, komunitas mobil, bahkan komunitas dalam rumah tangga sekalipun, yang lingkupnya lebih kecil, ada perintah, ada larangan di dalam yang harus kita realisasikan. Kita bermasyarakat tingkat RT, tingkat RW, dan lebih dari itu, semuanya ada aturan, ada perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus kita realisasikan. Seorang PNS, ada SOP yang harus dia jalankan. Seorang aparat keamanan, sebagai aparat keamanan, dia memiliki aturan di dalam instansinya yang harus dia realisasikan berupa perintah dan larangan. Dan itu semuanya diterima. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itulah konsekuensi dia berada di dalam instansi tersebut. Ketika dia mengatakan dirinya siap masuk ke dalam suatu instansi, berarti dia sudah siap menerima aturan SOP yang berlaku di dalam instansi tersebut. Lalu kenapa dengan aturan Allah kita tidak seperti itu? Kita tinggal di dalam dunia Allah. Yang mematikan kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Yang memiliki syurga dan neraka yang siang dan malam kita memohon syurga kepadanya dan keselamatan dari neraka yang telah ia ciptakan, tetapi justru dengan aturan Allah seakan-akan kita bersikap yang mengesankan, protes seakan-akan Allah itu bukan maha hikmah, menyikapi aturan Allah seakan-akan Allah itu bukan Ar-Rahman. Ketika diperhadapkan dengan hukum-hukum Allah, seakan-akan Allah itu bukan Alim, yang maha tahu, yang maha hikmah, yang maha penyayang, lagi maha pengasih. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa sih haram? Ini haram, itu haram. Bahkan sebagian orang mengatakan, sekarang Pak Ustadz gak usah bahas pembahasannya haram-haram, karena untuk harta jangankan yang halal sekarang, yang haram aja sulit dapatnya Ustadz. Ya, ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang seakan-akan Allah bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Tidaklah Allah memerintahkan kita kepada sesuatu kecuali sesuatu itu murni ada dominannya baik. Sebagaimana tidaklah sesuatu itu diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu itu
murni buruk atau dominannya buruk terhadap dunia dan agama kita. Karena Allah berfirman, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Karena ia adalah Ar-Rahman, karena ia adalah Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim. Dan di antara ketetapan Allah kepada para hambanya, dan terkhusus mereka yang mau taat kepadanya, adalah Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dan ujian tersebut, apabila mereka menerimanya dengan sikap yang Allah inginkan darinya, justru mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat untuknya. Allah Jalla wa'ala berfirman di awal-awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Ya. Seperti bahasa sebagian orang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, enak banget kalau gitu kaedahnya ya. Nabi saya berkata kepada putrinya, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha. Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada beliau? Ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki 'anil nar fa inni la aghni 'anki minallahi syai'a. Wahai putrinya Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka Allah. Fa inni la ughni 'anki minallahi syai'a. Karena aku tidak akan mampu membebaskan kamu dari azab Allah. Ini yang Nabi katakan kepada siapa? Kepada darah dagingnya, putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Diutarakan kepada beliau nasihat untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, padahal lahir sebagai seorang anak Nabi. Subhanallah. Maka Allah katakan, ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki, dihidupkan, diberikan rumah, dikasih istri, ada yang dua lagi istrinya ya, ayyutraku amanna ayaqulu amanna hum la yuftanun. Setelah mereka berkata beriman, kemudian mereka tidak akan mendapatkan ujian? Tentu tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah memberikan ujian yang luar biasa kepada orang-orang sebelum mereka yang mengaku beriman. Maka Allah mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang dusta pengakuannya dari mereka. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja dengan kaidah dari apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati jannatul firdausi nuzula. Enak banget kayak gitu. Mati jannatul firdausi nuzula. Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira? Pada ini ayat Nabi bacakan juga kepada para sahabatnya yang perjuangan mereka untuk Islam luar biasa. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum datang, belum turun kepada kalian ujian-ujian yang pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadh-dharra. Orang-orang sebelum kalian pernah diuji oleh Allah dengan paceklik. Dan alhamdulillah berkat doa Nabi kita, umat ini tidak diberikan paceklik yang menyeluruh seperti yang terjadi umat-umat
terdahulu yang apabila terjadi mematikan seluruh manusia yang ada atau keumuman manusia. Kecuali kata para ulama sebagaimana dalam hadis yang sahih 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Dunia ini mengering, tidak ada tumbuhan yang berwarna hijau, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Yang menjadi gizi manusia saat itu adalah zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, tahlil. Dengan itu dia langsung kenyang. Hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Fitnatul Masihid Dajjal. Dan itu akan terjadi 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Adapun paceklik yang Allah timpakan kepada umat-umat sebelum kita, itu nggak akan terjadi lagi. Umat-umat terdahulu diuji dengan paceklik yang luar biasa. Dan mereka ditimpa berbagai penyakit. Siapa di antara kita yang pernah diuji dan bagaimana seandainya kita diuji dengannya? Apa yang Allah uji dengannya Nabi Ayub alaihissalam? Diuji dengan kudis terparah di atas permukaan bumi, dari ujung kaki sampai ujung kepala, badan beliau berkudis. Sebagian riwayat menyebutkan sekian 9 tahun kurang lebih lamanya. Ada sebagian riwayat menyebutkan belasan tahun lamanya. Sampai-sampai seluruh manusia menjauhi beliau. Tiada yang tersisa kecuali 3 orang yang mau kasih makan, kasih minum untuk beliau, memberikan kebutuhan, tetapi tetap menjaga jarak dengan beliau. Yang pertama istrinya. Maka istri paling setia jemaah. Ingat, istri orang yang paling setia dengan kita, bukan kawan touring. Boleh setia dengan kawan touring, tetapi jangan sampai mengalahkan kesetiaan antum kepada istri antum. Ingat itu, teman-teman touring. Saya juga suka touring. Ya, cuma belum pernah diajak main MB ini. Kapan diajak nih? Ya, ingat jemaah. Antum boleh setia dengan kawan-kawan touring. Salam satu aspal, ya kan? Lebih harus lagi salam satu bantal, yaitu istri. Hah? Kalau antum punya kaedah salam mesin kanan, gitu, Vespa. Salam 2 busi. Kalau MBI salam apa? Salam se-Islam dan se-Sunnah, insyaallah. Ya. Salam satu aspal. Lebih penting lagi salam satu bantal, yaitu istri kita. Istri kita harus lebih setia dengan mereka. Diajak touring, masya Allah. Jangan, ya. Kalau istrinya 2 gimana diajak touring naik motor? Ikut dua-duanya. Oh, masing-masing bawa motor sendiri. Baik, sesekali diajak touring. Syekh Albani disebutkan oleh istri beliau dalam biografinya, Syekh Albani itu suka jalan-jalan naik mobil. Padahal kalau kita baca keseriusan Syekh Albani nulis, kayaknya nggak ada waktu deh. Jangankan untuk makan nasi uduk aja nggak ada waktu deh. Bayangkan beliau terkadang berdiri di atas tangga maktabahnya itu sampai berjam-jam. Beliau masih berdiri, nggak turun-turun karena asyiknya baca kitab. Dan dalam keadaan sakit parah, beliau masih mengcross-check kesahihan hadis dan kedhaifannya. Itu Syekh Albani. Tapi seringkali beliau berjalan-jalan naik mobil, bawa makanan dengan istri dan anak-anaknya. Oke, jangan sampai kita setia dengan kawan seaspal, kawan satu mesin kanan, atau istilah lain salam 2 busi ya. Tetapi dengan istri sendiri, masya Allah. Dengan kawan-kawan readingnya, royalnya, masya Allah, ramahnya luar biasa. Sama istri di rumah, pelitnya luar biasa. Jaimnya luar biasa. Sama kawan-kawannya ramah, sama istri, sama anak-anak jaim. Ya. Kalau kawan yang ngajak jalan-jalan sehari 6 kali pun siap. Tapi istri cuma weekend ngajak wisata kuliner, udah ngomel-ngomel, langsung diserang dengan hadis zuhud. Dunia ini sementara, wahai cintaku. Keluar hadis-hadis tentang zuhud di dunia. Kalau istri yang ngajak menikmati dunia. Tapi kalau kawan readingnya sehari 16 kali pun siap. Nongkrong. Ini harus perbaiki. Ingat hadis Nabi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik dari kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku dari kalian. Nah, istri, anak-anak, orang tua, mereka yang akan menerima kita ketika kita nggak ada apa-apa lagi. Kalau orang luar ada yang setia, ada yang enggak. Ketika antum masih kaya, masih banyak harta, masih banyak fasilitas, banyak orang yang mau tertawa dengan antum. Tetapi ketika antum sudah berada dalam kondisi yang menangiskan, tidak ada yang mau ikut tertawa dan menangis
dengan antum kecuali keluarga kita sendiri, anak istri dan kedua orang tua. Nah, Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kondisi yang luar biasa. Semua orang menjauhi beliau kecuali istri dan dua kerabatnya. Berarti luar biasa ujian itu sekian tahun ya, Pak. Siapa yang pernah diuji oleh Allah seperti Allah menguji ashabul khudud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Mereka dibakar hidup-hidup di dalam parit karena tidak mau menuhankan raja di masa itu. Ujian yang luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah diuji oleh Allah seperti Allah menguji Nabi Ibrahim? Ditangkap, ditelanjangi bulat, dibukakan bajunya, dibukain celananya, dibiarkan telanjang bulat, diperlihatkan, dipertontonkan di seluruh manusia yang hidup saat itu, kemudian dilemparkan dengan ketapel ke dalam api karena menegakkan tauhid dan sunnah. Karena menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Sampai-sampai ayahnya sendiri yang semestinya membela beliau justru mengatakan lain lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu juga belum berhenti berdakwah kepada tauhid, kamu akan saya usir dan kamu akan aku lempari batu. Itu ucapan ayah kandungnya sendiri kepada beliau karena mengajak manusia kepada jalan Allah. Siapa di antara kita yang pernah diuji seperti itu? Sebagian mereka diuji dengan dibelah tubuhnya oleh musuhnya. Nabi Zakaria dibelah tubuhnya oleh Yahudi karena mereka menuduh beliau berzina dengan Maryam. Kalau enggak mungkin dia hamil dan dia adalah adik iparmu. Fitnah yang luar biasa. Secara logika itu adalah tuduhan yang kuat. Karena memang Maryam sehari-hari tinggal dalam rumah tangga Zakaria. Zakaria yang membesarkannya. Begitu Maryam hamil, maka orang Yahudi menuduh Zakaria yang menghamilinya. Maka mereka mengejarnya. Dalam Israiliyat disebutkan beliau bersembunyi di belakang pohon, kemudian mereka mendapatinya dan mereka membelahnya menjadi dua. Orang-orang Yahudi memang terkenal para pembunuh para nabi, sebagai pembunuh para nabi yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Quran. Jangankan orang biasa, para nabi aja dibunuh oleh para nabi, oleh orang-orang Yahudi. Luar biasa ujian menimpa Zakaria. Ujian menimpa Maryam alaihi salam. Mungkin apabila ada seorang wanita hari ini diuji dengan ujian yang Allah berikan kepada Maryam, mungkin dia akan murtad. Mungkin dia akan bunuh diri. Allah uji beliau menjadi hamil tanpa nikah. Dan beliau wanita yang saleh, yang benar-benar beribadah kepada Allah, yang menjaga kehormatannya, yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Maka ketika Jibril alaihi salam mengatakan, yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, innama ana rasulur rabbiki li ahadi laki gulaman zakiyya, aku adalah utusan Allah yang akan menganugerahkan, yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan bahwa engkau akan dianugerahkan anak keturunan. Maka Maryam menjawab, qalat anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Aku bukan wanita nakal dan aku tidak pernah disentuh. Lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya. Aku belum pernah disentuh oleh laki-laki dan aku bukan wanita nakal. Tapi Allah telah berkehendak untuk menguji beliau dan keimanan manusia saat itu. Tiba-tiba beliau hamil. Otomatis orang nggak akan percaya kepada beliau kalau beliau mengatakan tidak berzina. Sedangkan beliau wanita salihah. Wanita salihah. Ujian yang luar biasa, jemaah. Siapa di antara kita yang pernah diuji seperti Allah menguji Nabi Yusuf? Dibuang oleh abang-abang kandungnya sendiri. Saudara kandung yang membuang beliau ke tengah-tengah hutan dan dilemparkan ke dalam sumur tua yang dalam. Setelah itu diambil oleh seorang raja. Kemudian beliau hidup di dalam kerajaan. Kemudian datang ujian yang tak kalah besar daripada ujian sebelumnya. Beliau difitnah memperkosa istri raja. Para istri raja ingin memperkosa beliau. Ya kan? Allah sebutkan dalam surat Yusuf. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Ketika istri raja sudah suka dan hasratnya datang,
kepada Nabi Yusuf karena beliau adalah orang yang sangat tampan dan ganteng. Maka wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Dia pun menutup pintu-pintu, jendela-jendela yang ada di dalamnya. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, silahkan wahai Yusuf. Coba antum bayangkan diuji oleh Allah dengan ujian yang seperti itu. Tapi bagusnya jangan dibayangkan, bahaya nanti. Kita jangankan digoda oleh istri Raja Mesir yang seperti itu. Antum nih jomblo, jomblo strong lagi. Masuk ke dalam kayak siapa? Baik, antum pulang ke kos ini, ke kos-kosan. Tiba-tiba di dalam kamar kos-kosan ente udah ada wanita cantik dan punya jabatan, memaksa ente untuk berzina dengannya. Dan dia ancam, kalau nggak mau saya teriak dan saya akan mengatakan kamu memperkosaku. Tapi kalau kamu mau, saya kasih mobil lagi. Goyang tuh iman. Paling syaitan masuk setelah itu. Halah, yang penting kan bukan syirik dan bid'ah, bro. Maksiat masih di bawah syirik. Keutamaan tauhid bisa menghapuskannya insyaallah. Pitam kita. Jangankan istri Raja Mesir yang menggoda kita. Istri Raja Somalia aja kalau sempat menggoda kita bisa pitam dan kena stroke kita aja mah. Apalagi istri Raja Mesir. Pengemis di Mesir aja kalau dibawa ke Indonesia itu kalah si artis-artis kelas kakap. Orang Mesir nggak ada yang hidungnya angka 8, semua hidungnya angka 7. Ya. Beda dengan orang Indonesia, walaupun dibilang artis tapi hidungnya angka 8. Orang Mesir semua angka 7, istri raja lagi. Cantik dan punya jabatan. Diuji oleh Allah. Nggak ada siapapun dari manusia yang akan mengetahuinya kalau Yusuf mau melakukannya. Yang mengetahuinya hanya Allah dan para malaikatnya. Apa kata Nabi Yusuf? Lihat fikih Nabi Yusuf. Dan lihat tauhid yang diajarkan oleh Nabi Yusuf kepada kita dalam menghadapi cobaan maksiat. Apalagi maksiat zina. Tiada satupun laki-laki yang bisa merasa aman darinya. Karena memang Allah telah mengatakan ma taraktu fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa. Tiada godaan yang lebih berbahaya untuk kaum laki-laki dari selain godaan wanita. Ustadz pun bisa runtuh jenggotnya kalau udah dengan wanita. Jangan coba-coba. Ya, apalagi kita imannya yang masih lemah. Jenggot bisa runtuh dengan fitnah wanita. Lutut bisa lemas, bisa pitam. Bayangkan yang menggodanya istri Raja Mesir, bukan istri Raja Somalia ya, istri Raja Mesir. Istri Raja Mesir. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku memohon perlindungan kepada Allah. Lihat ketawaduan dalam menghambakan diri kepada Allah. Beliau tidak mengatakan, lo nggak usah goda gua lo, gua nggak bakal kegoda sama wanita kayak lo. Gua ini nabi, nggak. Gua ini panitia kajian, ini mah godaan kecil, nggak. Gua ini ustadz, gua hafiz Al-Quran, ini mah godaan kecil, nggak. Beliau katakan, ma'adallah. Beliau serahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, engkaulah tempat aku berlindung, lindungilah aku. Baik, kita kembali lagi kepada inti pembahasan. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja tanpa ujian? Tanpa datang ujian kepada kalian seperti ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian dari kalangan para nabi dan pengikut mereka. Demikian juga ujian-ujian yang menimpa Nabi kita dan para sahabatnya. Siapa yang pernah dibuli sehingga ketika sholat diletakkan kotoran hewan di punggungnya? Belum ada. Kita diganggu di lampu merahnya udah minta berantem, ngajak berantem, ya kan? Ini Nabi sholat diletakkan kotoran di atas badannya. Gimana tuh ujian Nabi berarti? Orang yang paling mulia, yang paling dihormati sebelum menjadi Nabi dan Rasul oleh kaum musyrikin.
Begitu beliau menjadi nabi berdakwah, beliau mulai dikatakan majnun, gila, sahir, tukang sihir, syair, tukang ahli syair, dan pemecah belah umat. Para sahabatnya ada yang ditangkap, disiksa dan dimutilasi. 3 sahabatnya yang bernama Yasir, anaknya yang bernama Ammar, dan istrinya yang bernama Sumayyah ditangkap oleh Abu Lahab CS karena mereka bukan dari kabilah yang besar dan bukan orang kaya. Diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering mereka lalu lalang di sana. Setiap kali musyrik melewati mereka, maka dia menyiksa dan memutilasi mereka. Sampai suatu ketika Nabi lewat dan melihat mereka dalam kondisi yang mengenaskan, badan penuh luka, berlumuran darah, disiksa oleh kaum musyrikin. Nabi hanya bisa mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya syurga adalah janji Allah untuk kalian. Maka mereka pun mempertahankan tauhid dan sunnah yang telah Allah anugerahkan setelah mendengar kalimat syurga. Sehingga Sumayyah meninggal dalam keadaan, mohon maaf, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Apa kesalahan beliau? Apakah beliau merakit bom? Beliau teroris? Bukan. Kesalahan beliau cuma satu, mentauhidkan Allah, tidak lagi melakukan ritual-ritual syirik bersama rakyatnya, dan mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, bukan dengan kebid'ahan yang dilakukan oleh keumuman masyarakatnya di saat itu. Hanya itu kesalahan beliau. Bilal ibn Abi Rabah, begitu beliau ngaji sama Nabi, majikannya marah. Maka setiap hari beliau disiksa. Dan terkadang beliau dilepaskan bajunya, pakaiannya, kemudian diikat dan diseret dari belakang tunggangan, dibawa keliling pasar dalam keadaan terseret. Maka ada yang meludahinya, ada yang menendangnya, ada yang menamparnya, ada yang melemparinya, sehingga beliau dibawa ke tempat eksekusinya kaum musyrikin terhadap tawanan mereka di tengah-tengah padang pasir, di bawah terik matahari yang cukup panas. Beliau disiksa dengan diletakkan lempengan batu yang sudah panas di atas badannya. Kesalahan beliau apa? Cuma karena ngaji sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap kokoh mempertahankan tauhid dan sunnah. Ini baru dibilang, lu Wahabi lu ya? Kau udah berjenggot jalan cingkrang, besok udah hilang, cemen. Ya, cemen namanya. Kalau di jalan berani petantang petenteng, ya, orang lain ngegas 2 kali, dia gas 5 kali, baru dibilang, bro, lu Wahabi lu, ngaji mau sono, kau berjenggotan, besok udah hilang jenggotnya, cemen namanya itu. Dalam urusan dunia, sebagian kita berani mati hanya untuk memperebutkan diskotik. Sebagian orang berani mati, betul? Berani mati untuk memperebutkan diskotik, untuk memperebutkan pacar, berani mati sebagian orang. Tapi baru dibilang, lu Wahabi ya bro, udah hilang dari kajian, kan cemen. Kok celana lu kayak orang kebanjiran bro? Udah mulai besok diupdate celananya, ya, diupdate celananya. Sering kan sindir kawan-kawan seperti itu sama kawan-kawannya, kok celananya begitu bro, banjir ya sono katanya. Tapi ada orang yang pakai celana sepaha, nggak ada yang bilang tsunami ya bro, ya kan? Itu sudah sunnatullah. Kalau sesuatu dijalankan karena agama, pasti ada yang bully. Tapi kalau ada di waktu yang sama, ada orang yang melakukan perbuatan yang sama, bukan karena nilai agama, nggak ada yang peduli. Karena disitulah letaknya surga dan neraka. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu tertirai dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan mau melawan hawa nafsunya,
maka surga adalah tempatnya. Kita pasti diuji jemaah. Kita pasti diuji. Para nabi saja diuji. Para rasul diuji. Istri-istri mereka diuji. Para sahabatnya juga diuji. Padahal apa kurang perjuangan yang telah mereka berikan untuk Islam, tapi masih tetap diuji oleh Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, salasatun la tanfaku 'anil 'abd. Ada 3 perkara tidak ada satupun manusia yang bisa lepas darinya. Semua orang melakukannya dan menerimanya. Yang pertama, ujian. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, nikmat. Ini 3 perkara akan datang silih berganti dan pasti tidak ada satupun yang bisa lari darinya. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin." Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit. Bahasa Al-Quran, perhatikan. Karena ujian di dunia ini sebesar apapun dan sebanyak apapun itu tetap sedikit. Kenapa demikian? Perhatikan hadis Nabi berikut ini sebelum kita lanjutkan ayat di atas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibratan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat? Wa hal marrat bika ni'matun qat?" Qala wallahi ya ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat. Wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat. Qala wallahi ya ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Bayangkan. Orang yang miskin bersabar. Sebagaimana orang yang kaya tidak bersyukur itu tercela, terancam dengan neraka, maka orang yang miskin dan tidak bersabar juga terancam dengan neraka. Didatangkan penduduk surga yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia dari penghuni neraka. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Baru dicelupkan jamaah. Belum disiksa dengan Allah tuangkan nanah penghuni neraka ke dalam mulutnya. Baru dicelupkan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah hidup nikmat? Apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan? Dan pernahkah engkau melihat nikmat ketika di dunia? Dia mengatakan, demi Allah, ya Rabbku, aku belum pernah hidup nikmat, belum pernah melihat kebaikan. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat yang sudah pernah dia terima ketika di dunia. Di dunia ini, walaupun kita sedang berada di dalam ujian yang luar biasa, kita masih mampu mengingat keindahan masa lalu, ya kan? Jatuh miskin ini masih mampu mengingat indahnya masa kaya dulu, ya. Tapi di dalam neraka Allah beda. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat orang yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling kaya sedunia, sepanjang dunia dia yang paling kaya semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Dia orang yang paling nikmat. Dengan sekali celupan ke dalam neraka, dia langsung lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia dari penduduk syurga. Kemudian dicelupkan ke dalam syurga Allah sekali celupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika buksatun qat. Wahai hambaku, pernahkah engkau hidup sengsara? Kamu pernah sakit, pernah dibuli, pernah mendapatkan kemiskinan? Dia menjawab, wahai Rabbku, aku belum pernah hidup sengsara dan aku belum pernah melihat kejelekan. Karena sempurnanya nikmat Allah di dalam syurga membuatnya lupa terhadap seluruh kesengsaraan dan musibah yang pernah menimpanya ketika di dunia. Makanya Allah katakan tadi, bisyai, kami akan menguji kalian dengan sedikit. Ujian di dunia ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan nikmat
di akhirat, apalagi jika dibandingkan dengan azab di dalam api neraka. Demikian juga apabila dibandingkan dengan nikmat yang tidak pernah putus dari Allah untuk kita, maka ujian yang menimpa kita walaupun terlihat besar dan banyak, itu bisyai, itu sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa takut. Pernah nggak kita diuji oleh Allah dengan rasa takut yang menimpa Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa? Mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Gimana tuh gelisahnya mereka? Hah? Kita dikejar oleh dua orang preman aja udah gelisah. Ini yang ngejar mereka Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka lari, mereka diperintahkan oleh Allah untuk lari ke tepi pantai. Begitu sampai ke tepi pantai, yang ada di depan mereka laut. Mau lari kemana lagi? Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya sudah terlihat dan sudah saling melihat. Falamma tara al-jam'ani qala inna lamudrakun. Ketakutan yang luar biasa. Kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam laut yang sudah terbelah seperti dua gunung yang besar. Ini rasa takut yang berikutnya yang menimpa mereka. Dan yang seperti itu belum kita rasakan jamaah. Bayangkan bagaimana rasa takut yang Allah uji para sahabat Nabi kita di malam perang Badar. Mereka jumlahnya hanya 300 orang tanpa senjata yang lengkap, sedangkan musuh yang sedang berjalan ke arah mereka jumlahnya 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Dan panglima-panglima perang hebat mereka juga ikut di dalam itu. Sedangkan malam tersebut hujan lebat. Otomatis besok becek. Kalau becek tentunya mereka akan menjadi santapan empuk para musuh. Karena musuh punya panah, punya pedang, punya tombak, punya kuda. Sedangkan mereka tidak memilikinya. Rasa takut yang luar biasa tentunya menimpa pada diri manusia. Dan itu manusiawi. Allah katakan, kami akan timpakan kepada kalian, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan kelaparan oleh Allah seperti Allah menguji Nabi kita dan para sahabatnya? Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ibunda kita Aisyah menyatakan 3 kali hilal fi syahraini, 3 kali hilal 2 bulan penuh, dapur-dapur istri-istri Nabi tidak ngebul, tidak hidup. Karena nggak ada makanan yang bisa dimasak. Ketika Urwah bertanya, jadi apa yang ibunda makan waktu itu? Al-aswadan, cuma kurma dan air putih. Ada di antara kita yang sudah berminggu-minggu cuma makan kurma dan putih, tapi bukan karena miskin, saking kayanya makannya cuma kurma sama air, diet keto. Ya kan? Ini Nabi 2 bulan penuh cuma makan kurma dan air putih karena kemiskinannya, bukan karena diet keto. Hanya saja Aisyah mengatakan terkadang ada tetangga Ansar yang mengirimkan susu untuk kami. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi pernah di larut malam keluar dari rumahnya, tiba-tiba melihat ada Abu Bakar dan Umar di luar rumahnya. Maka Nabi mengatakan, ma akhrajakum hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian berdua keluar di jam yang seperti ini? Sudah larut malam, pertengahan malam, kok berada di luar rumah? Para sahabat transparan, karena Nabi yang mereka berada di sisinya adalah orang yang setia, orang yang paling penyayang. Maka mereka menjawab, akhrajana al-ju' ya Rasulullah, kami keluar di waktu yang seperti ini karena lapar ya Rasulullah. Karena lapar. Tentunya laparnya para sahabat Nabi beda dengan kita. Kita juga sering lapar jam 1 malam, walaupun di siang hari udah makan 3 piring nasi. Pagi 2 piring, ya, nasi uduk, jam 10 tambah lagi bakso, siang nasi kebuli, ya. Kemudian asar makan sate, malam nasi goreng, mau tidur pakai Indomie lagi 2 bungkus. Jam 1 masih keluar lagi. Kenapa? Lapar banget, Bro. Ingat hadis Abu Hurairah tadi. Katanya lapar ya para sahabat tentunya tidak demikian. Kelaparan mereka karena kemiskinan yang luar biasa. Maka Nabi pun mengatakan, ma akhrajani illa ma akhrajakum, tidaklah aku keluar di jam yang seperti ini kecuali juga karena alasan yang sama, karena sama-sama lapar. Abu Hurairah pernah jatuh tersungkur antara mimbarnya Nabi dan kamar Aisyah karena kelaparan. Sehingga ada orang datang menginjak leher beliau
mengira beliau gila atau kesurupan di ruqyah. Padahal kata Abu Hurairah, aku bukan sedang kesurupan, bukan sedang gila, tapi aku jatuh tersungkur karena kelaparan. Hadis dalam Sahih Muslim. Mereka diuji dengan ujian yang seperti itu dan mereka sedang membela agama Allah. Dan mereka ahli salat, mereka ahli ta'ah. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut. Kami matikan orang-orang yang kalian cintai, dikurangi penghasilannya. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira untuk mereka orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah, mereka berkata inna lillah, semua kita milik Allah. Istri sudah meninggal, milik Allah. Anak yang meninggal, milik Allah. Orang tua, milik Allah. Kita pun milik Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah yang kita akan kembali kepadanya, Dia Rahman, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Ghafar. Bukan maha penyiksa, bukan maha kejam, bukan maha zalim. Dia Rahman, Dia Rahim, Dia Al-Hakim. Alhamdulillah, anakku kembali kepadanya. Kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu wa inna ilaihi rajiun, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti itu pasti akan mendapatkan salawat dari Allah, pujian darinya, mendapatkan rahmat dan orang-orang yang diberikan petunjuk. Dan yang terakhir jamaah, dengan yang kita tutupi majelis kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Fa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Apabila kuat agamanya, maka akan kuat pula ujiannya. Tapi kalau imannya lemah, maka ringan pula ujiannya. Berarti kalau gitu kita nggak usah kuat-kuat banget imannya, biar ujiannya ringan gitu. Kalau orang itu imannya ringan, lemah, maka nggak dapat musibah pun dia tersiksa. Apalagi dapat musibah. Tapi kalau iman seseorang kuat, musibah yang besar justru merasa lezat baginya, terasa lezat baginya. Justru terasa manis dan indah baginya karena keimanan yang kuat dan melekat di dalam dadanya. Apalagi kita yang berada di akhir zaman. Jauh hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah memberitakan tentang zaman kita ini. Sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang bersabar dengan perkara agamanya, bersabar di atas tauhid, tidak kesyirik, bersabar di atas sunnah agar tidak jatuh ke dalam bid'ah, bersabar di atas ibadah agar tidak jatuh ke dalam maksiat, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Sekarang orang ke masjid aja terlihat aneh, ya kan? Kalau zaman dahulu, kata sebagian ulama salaf, pelaku maksiat terasingkan. Sekarang pelaku ketaatan yang terasingkan. Ada acara konser
Tulina bil-dharra fasabarna wa tulina bis-sarra falam nasbir. Kita ini kalau diuji dengan kemiskinan, kesulitan, seringnya masih mampu bersabar. Rata-rata orang kalau yang kaya jatuh miskin langsung sering ke masjid, betul enggak? Betul ya? Langsung sering tahajud. 2-3 kali ditolak oleh akhwat langsung tahajudnya disiplin. Ya? 2-3 kali ditolak lamarannya oleh perempuan, langsung disiplin tahajudnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kita ini kalau diuji dengan kemiskinan, kesulitan, kita seringnya masih bisa sabar. Wa butulina bisarra falam nasbir. Tetapi apabila ujian itu datang dengan kenikmatan, kemudahan, kekayaan, fasilitas, seringnya kita enggak sabar. Yang berkata demikian Ali bin Abi Thalib. Padahal apalah dunia yang mereka terima, ya kan? Apalah dunia mereka para sahabat Nabi. Tapi mereka merasa kalau datang kemudahan malah nggak sabar. Dan itu fakta. Orang yang kaya diuji menjadi miskin, yang tadinya jarang ke masjid jadi sering ke masjid. Yang tadinya dia punya suami, tiba-tiba suaminya meninggal atau cerai, akhirnya menjadi sebab dia ngaji, dia hijrah, dia kenal Rasulullah, dia kenal sunnah Nabi. Tapi nggak sedikit orang yang tadinya semangat ngaji di atas tauhid, di atas sunnah, disiplin tahajud, begitu Allah bukakan dunianya, yang tadinya miskin sekarang jadi kaya, mulai dia berubah menjadi sombong, yang tadinya tawadhu, menjadi jauh dari masjid, yang tadinya dia selalu hadir di masjid untuk sholat 5 waktu, yang tadinya sering ngaji, begitu Allah bukakan kekayaan sedikit, udah hilang dari kajian. Ngajinya nggak lagi di Jakarta, di Makau sana ngajinya, tapi akbarnya di Makau. Berubah tempat kajiannya. Tempat kajiannya di Makau. Tahulah, kajian di Makau kan nggak mungkin Sahih Bukhari. Tapi akbarnya di Kasino Makau, kan nggak mungkin isinya Sahih Bukhari dan kitab tauhid. Dan itu benarnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Kekayaan itu terkadang nggak kalah besar ujiannya daripada kemiskinan. Bahkan terkadang kekayaan lebih berbahaya untuk sebagian orang daripada kemiskinan. Sebagaimana kemiskinan lebih berbahaya kepada sebagian orang daripada kekayaan. Makanya kedua-duanya Nabi berlindung kepada Allah. Au ghinan mughiya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai aku mendapatkan kekayaan yang mughiya, yang membuat aku menjadi melampaui batas terhadap agamamu. Au faqran munsiya, dan aku juga memohon kepadamu jangan engkau timpakan kepadaku kemiskinan yang membuat aku lupa terhadapmu. Kedua-duanya adalah ujian. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakum ad-dunya fatatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatir menimpa kalian. Aku enggak khawatir kalian miskin. Tetapi yang aku khawatirkan adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Yang tadinya penghasilannya sebulan 15 juta, tiba-tiba kini penghasilannya 1 M. Bisa enggak istiqomah setelah itu? Yang tadinya bergaul sehari-hari dengan teman-teman soleh dekat masjid, dekat kajian, pergaulan sekarang satu meja dengan orang-orang yang milioner. Ya. Bisa nggak istiqomah di atas tauhid dan sunnah saat itu? Makanya kata Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya bariyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, fahiya bariyah, itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepada dirimu. Ganti motor baru, kena lagi nih. Lihat diri ente, apakah dengan motor baru itu membuat antum semakin dekat dengan Allah atau justru semakin lalai? Kalau semakin lalai berarti itu malapetaka yang Allah timpakan kepada antum, bukan nikmat. Yang tadinya harga motornya, harga motor bebek 15-12 juta, Allah berikan kekayaan, beli motor yang 500 juta. Infak untuk masjid 50.000. Terus ngaku sunnah, ya, di jalan Allah kita touring.
Harga motor 1M, 700 juta, 500 juta. Ada ajakan sedekah ke masjid, ya, sebulan belum tentu dia berikan 50.000. Sedangkan maintain motornya sebulan bisa jutaan. Mudah-mudahan tersinggung. Salamah bin motor itu mahal ya. Salamah bin Dinar mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Maka niatkan jemaah, ketika kita memiliki dunia, kita nggak dilarang. Nabi menyebutkan arba'an minas sa'adah, ada 4 hal dari kebahagiaan. Di antaranya adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Tapi niatkan untuk di jalan Allah. Dengan saya memiliki kendaraan yang nyaman, saya bisa membahagiakan anak istri saya bisa sering silaturahim, membawa orang tua saya, mengantar ustadz khutbah Jumat, mengantar ustadz kajian, bisa membawa kawan-kawan kajian, kawan-kawan yang tadinya kehidupannya penuh dengan kegelapan, alhamdulillah dengan ini kita ajak bisa, dan seterusnya, menjadi bernilai akhirat. Tapi ingat, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setelah punya motor baru kok justru hilang tahajudnya. Semenjak punya motor baru sering marah-marah sama istrinya. Semenjak sering touring justru gak setia lagi dengan istri. Sering marah-marah sama istri, sering marah-marah dengan anak-anak. Kajian malah sering gak hadir. Orang tua malah jarang dijenguk. Sama paman malah semakin jarang berjumpa. Silaturahim dengan kerabatnya malah semakin jarang karena seringnya touring. Berarti itu malapetaka yang Allah timpakan kepada ente, bukan nikmat. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, karena kajian kita udah lumayan panjang dan ada kajian di Bintaro jam 9 lewat sedikit, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kembali mengumpulkan kita semua pada pertemuan lainnya dengan kondisi iman dan amal salih yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.